Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Maya Rama dalam program Talk Show Ramadan. Mula warmo memasuki Hari Raya Idul Fitri ini, alhamdulillah kita sudah melewati selama 30 hari bulan Ramadan. Kita sudah melewati bagaimana kita menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah tarawih, dan banyak sekali ibadah yang kita jalankan di bulan Ramadan ini. Kita alhamdulillah sudah bisa menjumpai Idul Fitri. Baik. Untuk itu, kita harus mempersiapkan juga dan melakukan sebenarnya apa saja yang bisa kita lakukan di Idul Fitri ini, amalan-amalan apa saja yang dapat kita lakukan, ibadah apa saja yang dapat kita lakukan pada saat Hari Raya Idul Fitri selain sholat Id. Seperti itu. Nah, pada hari ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Kiai Haji Yahya Najih. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat nih Kiai. Baik, kita sudah melewati 30 hari bulan Ramadan Kiai. Nah, pada saat Idul Fitri ini banyak sekali tradisi mungkin ya Kiai, banyak yang tidak bisa membedakan ini tradisi, ini ibadah. Nah, kita ingin tahu sebenarnya ibadah yang bisa dilakukan pada saat Hari Raya Idul Fitri itu apa saja. Namun, kita ingin mengetahui terlebih dahulu mengenai hakikat Idul Fitri Kiai. Ya. Hakikat Idul Fitri, itu adalah kembali. Fitri itu artinya bersih. Di mana semua umat Islam setelah menjalankan puasa selama 30 hari bulan Ramadan, nah, ini dosa-dosanya sudah bersih semua, kembali fitri. Nah, sehingga memasuki 1 Syawal disebut Idul Fitri. Itu semua umat Islam yang telah menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan kembali bersih lagi, dosanya diampuni semuanya, kayaumin waladatu ummu, bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ya, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, sehingga betul-betul fitri bagi kita 1 Syawal. 1 Syawal itu baik, luar biasa. Dan pada saat Idul Fitri itu tadi Kiai, pada saat hari Idul Fitri, amalan atau ibadah apa saja yang bisa kita lakukan Kiai? Ya, sebenarnya ya, Idul Fitri itu juga merupakan kesempatan yang terbaik kita untuk meraih fadilah atau keutamaan-keutamaan, mendapatkan pahala yang sangat agung sekali, yang sangat besar sekali. Bahkan pada malam Idul Fitri itu pun kita dianjurkan supaya bisa mendapatkan keistimewaan pahala yang sangat besar. Sebaiknya malam Idul Fitri kita bergunakan untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk berpesta-pesta ya. Jadi malam Idul Fitrinya nih Kiai. Iya, sebenarnya. Itu malah baginda Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, "Man ahya lailatal Aid, ahyahullahu qalbahu yauma tamutul qulub." Barang siapa menghidupi malam hari raya, ya baik Idul Fitri atau Idul Adha ini, ya, dengan ibadah, maka hatinya akan selalu dihidupkan oleh Allah pada masa-masa musimnya hati yang pada mati. Sekarang ini ya nun sewu, banyak hatinya orang tuh yang mati, orangnya hidup tapi hatinya mati. Artinya hatinya mati itu bagaimana? Mereka tidak senang dengan ibadah, tidak takut dengan neraka, tidak ingin pada surga, keinginannya hanya duniawi saja. Nah, itu hati sudah mati. Tapi kalau orang tuh hatinya hidup, Masya Allah, luar biasa. Ibadah itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Apalagi di situ ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang akan diberikan bagi orang yang menjalankan ibadah. Orang yang hatinya hidup ini, Masya Allah, selalu bahagia, selalu mencarinya, berusaha untuk supaya mendapatkan pahala yang lebih besar. Lah, bagi orang-orang yang menghidupkan malam Idul Fitri atau malam Idul Adha, pokoknya malam hari raya, itu akan dihidupkan selamanya, seterusnya hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia hidup. Demikian. Baik. Kalau menghidupkan malam hari raya itu cara-caranya seperti apa, Kiai? Ya, menghidupkan malam hari raya itu maksudnya bisa dengan tahajud atau dengan zikir, ya. Zikir ya apa saja, cuman supaya bisa diketahui ini ada amalan-amalan yang memang khusus
dianjurkan dan diperintah pada hari raya 1 Syawal itu. Ada selain pada 1 Syawal itu tidak diperintahkan. Apa itu? Ya, itu ada 3. Ya. 3 ini yang 1 wajib, yang 2 sunat. Ya. Yang sunat itu apa? Pertama, memperbanyak takbir, baca takbir. Ya, sebagaimana yang kita ketahui itu takbiran. Nah, baca takbir ini dimanapun tempat, baik di masjid, di musola, di rumah, di jalan-jalan, di alun-alun, di lapangan, itu kita sunat menggemahkan suara takbir. Ya, perbanyak dan membaca takbir fadilahnya luar biasa, lebih utama memperbanyak baca takbir daripada membaca Al-Quran ataupun baca sholawat dan zikir yang lain, khusus pada hari raya itu. Pada hari raya itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, yaitu sholat Idul Fitri, sholat hari raya, sholat Id. Nah, ini juga khusus pada hari 1 Syawal ini. Selain pada 1 Syawal ini, kita tidak sunat melaksanakan sholat Id. Dan yang ketiga, ini yang wajib, semuanya harus melaksanakannya, yaitu apa? Membayar zakat fitrah. Zakat fitrah. Semuanya, baik bagi orang dewasa, laki-laki, wanita, anak kecil-kecil, bahkan bayi yang baru lahir, itu wajib apa? Melaksanakan ibadah yang namanya zakat fitrah. Ya, tentunya bagi anak kecil yang menzakati adalah orang tuanya gitu. Orang tuanya, ya. Baik. Jadi ada 3 amalan Wulawarmo yang bisa kita lakukan, atau 3 ibadah yang bisa kita lakukan pada saat Idul Fitri. Dan ini ibadah sunnah dan juga ada ibadah wajibnya. Ibadah wajibnya itu malah yang zakat fitrah, Kiai. Salat Idul Fitri itu malah menjadi sunnah saat hari raya atau Idul Fitri ini, baik Wulawarmo. Lalu hikmah atau hikmah yang bisa kita dapatkan ketika menjalankan ketiga amalan tersebut? Ya, begini ya. Memang seperti takbiran. Ya, takbiran ini diperintahkan pada pas hari raya Idul Fitri, waktunya sejak malam habis Ramadan masuk maghrib malam Idul Fitri. Di situ kita sunat menggemahkan suara takbir di mana-mana dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras gitu. Dengan suara yang keras. Terus waktunya mulai maghrib itu ya, malam hari raya sampai menjelang melaksanakan sholat Id. Jadi kalau sudah sholat Id itu sudah takbir, itu sudah nggak sunat sudah. Sudah tidak sunnah lagi. Ya. Oh, seperti itu. Itu apa? Hikmahnya di situ. Ya, takbir ini adalah merupakan syiar. Apa? Syiar itu adalah kemegahan dari hari itu juga. Baik. Nah, jadi kalau hari raya itu berkumandang suara takbir kan kelihatannya kan wah, megah gitu loh, meriah. Nah, kemudian yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir ini, takbir ini juga bisa mempengaruhi pada orang lain yang mendengarkannya, sehingga mereka yang mendengar itu bisa terharu, ya. Bahkan bisa terbuka hatinya. Akhirnya mereka bisa menyadari kesucian hari ini dan dia pun akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang takbir. Kemudian tentang zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah ini kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakat fitrah ini adalah membersihkan, tohrotun lis-shaim. Zakatul fitri tohrotun lis-shaim, membersihkan orang-orang yang berpuasa. Di mana kadang-kadang kita itu berpuasa ini sok-sok sesekali menjalankan perkara-perkara yang bisa menjadikan puasa itu tidak sempurna. Ya, kadang-kadang tidak sengaja kita melihat wanita cantik atau gimana, ya. Kadang-kadang keperucut, ngomong kata-kata yang kurang enak, yang kurang sopan atau bagaimana. Ini bisa menjadikan puasa ini tidak sempurna. Maka
ketidaksempurnaan puasa ini bisa kita bersihkan dengan membayar zakat fitrah. Juga demikian, zakat fitrah ini juga memberikan manfaat kepada kaum du'afa, orang fakir miskin. Bahkan dalam hadis lain, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama' wal ard." Bulan puasa ini masih digantung ya, belum bisa sampai naik ke atas. Masih ada di tengah-tengah antara langit dan bumi. Nah, kemudian semua kebaikan semua kebaikan dalam bulan Ramadan ini tidak bisa naik ke atas kalau kita belum membayar zakat fitrah. Begitu kita membayar zakat fitrah, ini fadilah ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan bisa naik ke atas sehingga bisa diterima sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kemudian salat Idul Fitri. Wah, ini jelas salat Id ini memang keterangannya itu bahwa semua umat Islam diperintah untuk salat Id. Tapi menurut mazhab kita Imam Syafi'i, salat Id ini hukumnya tidak wajib tapi sunat muakkad. Muakkad itu sunat yang betul-betul dianjurkan sampai hampir-hampir wajib. Itu. Kenapa kita disuruh salat Id? Ini diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa pada hari raya itu para malaikat yang ada di langit disuruh turun semua oleh Allah. Semua malaikat turun masuk ke kampung-kampung. Di dalam gang-gang, jalan, lorong-lorong, jalan-jalan kecil, di sana banyak malaikat. Tujuannya apa? Malaikat ini menyaksikan umat Islam yang akan keluar ke musola atau keluar ke tempat sholat Id itu. Wah. Begitu umat Islam ini keluar ke tempat sholat, malaikat menyaksikan umat Islam begitu meriah, membaca takbir dengan begitu menggema, kemudian melaksanakan sholat Id. Nah, malaikat kemudian Allah kemudian berkata kepada malaikat, "Wahai para malaikat, apa balasan yang aku berikan kepada seorang pelayan kalau pelayan itu sudah melaksanakan tugasnya? Apa yang harus diberikan oleh majikannya?" Akhirnya malaikat menjawab, "Ya tentunya majikan harus membayar upahnya." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada para malaikat, "Saksikanlah wahai para malaikat, semua kaum muslimin muslimat yang keluar melaksanakan sholat pada pagi hari ini, mereka semua akan saya bayar, akan saya penuhi upahnya. Yaitu apa? Aku ampuni dosanya dan aku ijabahi semua yang dimintanya. Siapapun hamba umat Islam ini yang meminta tentang urusan akhirat, kontan aku akan kasih. Langsung saya kasih. Tapi kalau minta dalam urusan dunia, aku pertimbangkan. Manakala dunia ini bisa menjadikan dirinya semakin baik, aku berikan. Tapi kalau kiranya dunia ini tidak menjadikan dirinya tidak semakin baik, bahkan bisa menjadikan semakin jelek, semakin lengah, maka tidak aku beri, cuman akan saya ganti dengan pahala yang lebih bagus nanti di akhirat." Demikian. Luar biasa. Berarti sangat hikmat melaksanakan sholat Idul Fitri itu luar biasa Bolo Warmo. Makanya kita dianjurkan untuk sholat Idul Fitri. Nah, untuk adab tersendiri Kiai, adakah adab ketika melaksanakan sholat Idul Fitri Kiai? Iya betul. Memang kita berkumpul-kumpul bersama, ini sebaiknya kita memakai pakaian yang bagus. Memang ada anjuran untuk memakai Ada pakaian anjuran, bagus, sebab baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah itu adalah zat yang indah, yang bagus, menyenangi keindahan, menyenangi hal-hal yang sangat bagus. Sehingga sekiranya kalau kita berangkat ke tempat musola sholat Id atau mungkin sholat Jumat dan lain sebagainya, kita sunat ya sebaiknya memakai pakaian yang paling bagus, ya,
bagi laki-laki ini ya. Nggih. Bagi perempuan ya harus menutupi aurat lah ya. Kalau bisa pakai mukena dari Langsung mau kena saja nih iya Kiai. dari rumah menuju masjid itu pakai Menuju mukena kalau masjid bisa pakai ya. mukena. Biar tidak kelihatan auratnya. Ya, harus Baik. demikian. Jadi kita memang dianjurkan untuk memakai pakaian yang baik, untuk melakukan hal-hal yang baik ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bolo Warmo, ketika tadi kita sudah mendengarkan amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan selama Idul Fitri itu, selama hari H pelaksanaan Idul Fitri. Lalu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan Idul Fitri, Kiai, Iya, ada betul, saja, betul. Kiai? Ya, begini ya. Ini saya beri tambahan dulu ya. Nggih, nggih. Nah, tadi zakat fitrah ya. Nggih. Zakat fitrah itu waktunya. Waktu kewajiban memberikan zakat itu sejak malam masuk malam Idul Fitri itu sudah bisa menyerahkan zakat fitrah. Sampai terakhir terbenamnya matahari pada hari Idul Fitri itu. Jadi kalau matahari sudah terbenam itu sudah dosa kalau dia tidak menyerahkan zakat fitrah itu. Nah, jadi waktunya sejak maghrib malam Idul Fitri sampai terbenamnya matahari di hari raya Idul Fitri. Cuman yang lebih afdol, yang paling utama menyerahkan zakat fitrah itu pada waktu pagi sebelum melaksanakan sholat Id. Nah, itu pahalanya besar, ya, sempurna, diterima oleh Allah dengan sempurna. Kalau menyerahkan zakat fitrah selesainya sholat Id, itu pahalanya bagaikan sedekah biasa, sedikit. Nah, ini yang perlu diketahui. Kadang-kadang orang-orang itu lengah sampai sholat Id belum menyerahkan zakat fitrah. Kemudian selesai sholat baru menyerahkan zakat fitrah. Sayang sekali ini, pahalanya sudah nilainya sedikit. Nah, sebaiknya sebelum sholat kita melaksanakan memberikan zakat fitrah. Zakat fitrah, melaksanakan kewajiban terlebih dahulu nih Kiai. Terus sholat Id juga itu waktunya pagi setelah matahari keluar ya, sampai siang dohor waktu istiwa. Nah, itu waktunya di situ. Nah, cuman bagi orang ya yang umpama ada kesibukan ya, sehingga tidak bisa melaksanakan sholat Id sampai lewat waktu sampai sore, itu bagaimana? Tetap disunatkan qadha. Qadha itu apa istilah? Nyaur. Nyaur. Nyaurnya pada saat? Iya, pada saat selesai itu. Iya, setelah sholat zuhur, tidak apa-apa sholat Id, qadhaan istilahnya. Ya. Nah, demikian. Kemudian hal-hal yang memang dilarang ya, pada hari raya kita, ya tentunya hal-hal yang maksiatan, hura-hura, itu memang larang itu. Cuman ya, yang paling dilarang pada hari raya itu yaitu kita tidak melaksanakan bayar zakat. Dengan sengaja dia tidak melaksanakan bayar zakat, ini sangat berdosa sekali. Karena itu kewajiban. Ada orang sudah mampu, uang ada, tapi dia tidak mau, gak usah zakat-zakatan, usake uang, usake duit kabeh. Ini dosanya. Jadi secara sengaja tidak menunaikan kewajiban seperti itu nggih Kiai. Dan setelah itu ya tentunya segala bentuk kemaksiatan dan lain sebagainya itu dilarang pada hari raya itu. Pada hari raya, baik. Kemudian ada yang disunatkan. Disunatkan, nggih. Nah, dianjurkan sunat ini ya. Yaitu yang pertama mandi. Pada siang hari itu akan menuju ke tempat musola, mandi dulu, dibersihkan badan. Ya tentunya tadi memakai pakaian yang bagus, yang baik, yang bersih, yang suci dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling disunatkan pada hari raya. Pada hari raya. Dan tentunya lain-lain juga banyak yang disunatkan sebagaimana kita bersedekah, memperhatikan pada kaum duafa, pada yatim piatu dan lain sebagainya. Demikian. Baik. Jadi memasuki bulan Idul Fitri atau bulan Syawal, 1 Syawal itu
banyak sekali keutamaan nggih Kiai. Salah satunya memang disebut bulan silaturahim Kiai. Betul. Nah, itu bagaimana penjelasan mengenai bulan Syawal sedikit saja Kiai? Ya, silaturahim itu sebetulnya tidak khusus pada bulan Syawal. Kapanpun bila diperlukan memang kita dianjurkan silaturahim. Sekiranya ada saudara kita yang kayaknya kok agak tidak mengakui nang seduluran gitu, maka kita pun berkewajiban untuk menyambungnya. Karena apa? Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Ya. Orang yang memutus keluarga, memutus persaudaraan, dia tidak akan bisa masuk surga. Na'udzubillah. Karena apa? Yang namanya dulur, namanya keluarga, jeleknya bagaimana itu tetap dulur, tetap keluarga. Kita tidak bisa memutusnya. Nah, kita selalu dianjurkan untuk silaturahim. Bahkan fadilahnya silaturahim, kata baginda Nabi Muhammad SAW, man arada ayyuwassa'alahu fi rizqi wa ayyunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Jadi di samping silaturahmi itu pahalanya sangat besar, juga kata baginda Nabi, barang siapa yang dia menginginkan rezekinya dijembarkan oleh Allah, usianya dipanjangkan oleh Allah, falyasil rahimah, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Jadi selain pahala besar, silaturahmi juga memberikan hikmah, memberikan faedah, yaitu apa? Pertama, bisa menjembarkan memperbanyak rezeki. Bisa mudah kita cari rezeki kalau sering silaturahmi. Kemudian yang kedua, bisa memperpanjang usia. Orang usianya sudah pendek, tapi kalau dia itu rajin silaturahmi, hikmahnya bisa diundur, diperpanjang usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, luar biasa. Jadi silaturahmi itu bukan hanya bisa kita lakukan pada saat Lebaran Bulawarmo, tapi memang setiap waktu kita dianjurkan untuk silaturahmi, untuk merekatkan diri dengan saudara yang lain, seperti itu Kiai. Lalu amalan-amalan apa saja Kiai yang bisa dilakukan pada saat bulan Syawal? Ya, bulan Syawal yang paling dianjurkan yaitu puasa 6 hari. Puasa Syawal nih Kiai. Puasa Syawal. Nah, kata baginda Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shomat dahr. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka itu sama dengan puasa 1 tahun penuh. Berarti kalau orang ini setiap tahun melaksanakan demikian, Ramadan kemudian 6 hari bulan Syawal, seakan-akan dia seterusnya puasa. Selama hidupnya puasa. Nah, itu. Nah, oleh karena itu biasanya orang dahulu itu ya seperti kakek-kakek saya dulu di desa itu, begitu selesai Ramadan, masuki hari raya Idul Fitri, itu makan-makan pada hari itu. Besok puasa lagi. Puasa lagi 6 hari. Setelah puasa 6 hari, hari raya lagi, namanya hari raya ketupat. Iya, baik. Jadi hari raya ketupat mungkin sebetulnya diperuntukkan orang yang puasa Syawal 6 hari. Tapi sekarang umumnya walaupun tidak puasa, ya merayakan ya Kiai. Hari raya 7 hari, ya itu hari raya ketupat sudah. Tradisi sudah ya Kiai. Ya, baik. Ya. Jadi hari raya tidak hanya diperuntukkan ketika kita berpuasa, terus selanjutnya kita harus berpuasa. Gimana sih? Hari raya, setelah hari raya, besoknya kita dianjurkan untuk berpuasa kembali. Jadi tidak istilahnya nyaur ya Kiai, setelah Ramadan kita menahan nafsu untuk tidak makan, untuk tidak minum selama 30 hari, 1 hari. Lalu selanjutnya kita nyaur, kita makan-makan yang banyak, tidak memedulikan puasa kembali. Padahal itu sangat dianjurkan ya Kiai. Iya itu. Terus begini ya, perlu saya tambahkan juga bahwa puasa Syawal itu tidak harus langsung. Tidak harus langsung. Tidak harus langsung.
Umpama, tapi yang baik begitu, selesai hari raya besoknya puasa lagi 6 hari. Oh. Sebaiknya begitu. Sebaiknya. Tapi kalau umpama, wah ini sangat banyak tamu. Wah, Banyak cobaan gitu. banyak cobaan 6 hari setelah Lebaran. Oke. Ya kita bagaimana? Nggak puasa dulu. Puasanya nanti aja setelah tanggal 8. Baru puasa 6 hari setelah tanggal 8 Syawal. Nggak apa-apa Oh, juga. mboten napa-napa Yang nggih, penting ada pada bulan Syawal. Syawal Iya. puasa. Wah, jadi tidak apa-apa Bolo Warmo jika mau memuliakan tamu. Niatnya untuk memuliakan tamu Nggih Kiai, Iya, memuliakan iya. tamu terlebih dahulu yang akan berkunjung ke rumah kita berhenti dulu, tidak puasa dulu sampai kita tentukan selanjutnya di bulan Syawal. Lalu kesimpulannya pada tema hari ini bagaimana Kiai? Ya, kesimpulannya pada tema hari ini yaitu kita memasuki hari raya dan bulan Syawal. Ini kita jangan meninggalkan perkara-perkara atau ibadah yang memang diperintahkan khusus pada hari raya dan bulan Syawal. Apa ibadah-ibadah yang diperintahkan khusus pada hari raya dan bulan Syawal? Yaitu yang pertama yaitu takbiran, gemah takbir, membaca takbir di mana-mana. Perbanyak itu sudah ya. Nah, kemudian yang kedua bayar zakat fitrah. Nah, dan yang ketiga sholat Idul Fitri. Ini jangan sampai kita kelewatan, terlewatkan. Sayang sekali karena ini kesempatan 1 tahun hanya pada 1 hari itu. Nah, kemudian pada bulan Syawalnya kalau bisa ya usahakan kalau bisa ayo puasa 6 hari. Bapak Pak, itu fadilahnya puasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari bulan Syawal bagaikan puasa 1 tahun. Sehingga kalau kita menjalankan itu setiap tahun itu berarti kita sama halnya dengan seumur hidup kita puasa terus. Wah. Padahal barang siapa man somat dahr dzikot alaihin nar, maka barang siapa yang puasa seterusnya maka sempitlah jalan neraka bagi orang itu. Artinya orang itu tidak akan bisa masuk ke neraka. Nah, nanti akan bisa langsung masuk ke surga bighairi hisab. Allahumma amin. Saya rasa demikian. Ya, tentang silaturahmi. Ya monggo. Ya, ini tradisi orang Jawa, masuki Idul Fitri, kemudian silaturahmi. Baik, monggo. Sebetulnya silaturahmi tidak khusus pada Idul Fitri dan bulan Syawal. Kapan saja sebetulnya dianjurkan, disunatkan silaturahmi. Demikian. Baik, Bolo Warmo. Demikian talkshow Ramadan pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua ya Bolo Warmo. Dan jangan lupa saksikan terus program talkshow Ramadan, program Warta Ramadan yang ada di wartabromo.tv dan juga di wartabromo.com. Maya Rahma pamit undur diri. Matur nuwun Kiai sudah memberikan banyak sekali wejangan buat kami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.